Perkenalkan, nama saya Andreas Nandota Barat dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan coba untuk menjelaskan tentang praktikum dasar perlindungan hutan, di mana kami dari kelompok akan menjelaskan sedikit tentang mengenai apa itu media PDA, apa itu pengertian media PDA, perbedaan pada media dan alat bahan, serta pembuatan media PDA. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dija dengan NIM 211201057. Saya dari kelas FUT 4C. Nah, baik, jadi di sini saya akan membahas sedikit pengertian tentang media PDA atau potato dextrose agar. Potato dextrose agar merupakan media yang umum digunakan untuk menumbuhkan jamur. Media ini terbuat dari bahan utama yaitu kentang dan dextrose sebagai nutrisi utama pertumbuhan jamur. Media ini juga ditambahkan agar sebagai bahan pemadat. Penggunaan media PDA sendiri biasanya ditambahkan dengan asam laktat 10%. Penambahan asam laktat pada media PDA menyebabkan media menjadi memiliki pH yang rendah. Akibatnya, pertumbuhan bakteri dapat dihambat karena tidak cukup koloni untuk tumbuh. Perkenalkan, nama saya Sinata Sisi Tumorang NIM 211201066. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan media PDA dan media NA. Media PDA atau potato dextrose agar merupakan media yang sering digunakan untuk membantu menumbuhkan dan mengembangbiakan hias dan kapang. Sedangkan media NA atau nutrien agar merupakan media yang sering digunakan untuk membantu menumbuhkan dan mengembangbiakan bakteri. Selain itu, media PDA atau potato dextrose agar sering juga digunakan untuk pertumbuhan jamur di dalam laboratorium. Karena media PDA memiliki pH yang rendah yaitu 4,5 sampai 5,6, sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang memerlukan lingkungan yang netral dengan pH 7 dan suhu optimum untuk pertumbuhan antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan media NA merupakan media kompleks yang memiliki kandungan nutrisi tinggi yang terdiri dari ekstra daging, ekstra ragi atau tumbuh-tumbuhan, ataupun protein sederhana dari sumber lain yang sangat dibutuhkan oleh bakteri untuk tumbuh dan berkembang. Saya Muhammad Arif Anugrah akan menyebutkan bahan dan alat yang diperlukan untuk pembuatan media PDA. Untuk bahannya, kita memerlukan nutrien agar, kentang, dextrose, agar, aquades, kapas, aluminium foil, plastik wrap, serta salty kertas atau lemon name. Untuk alatnya sendiri kita memerlukan Erlenmeyer berukuran 250 ml, beker gelas, pengaduk, cawan petri, tabung reaksi, lalu hot plate atau kompor, autoclave, serta bunsen. Perkenalkan, nama saya Wanda Astriana Pane dengan NIM 211201067. Metode pembuatan media potato dextrose agar PDA untuk jamur. 1. Timbang 250 gram kentang, 20 gram dextrose, 20 gram agar. 2. Kupas dan cuci bersih kentang. 3. Potong-potong kentang dengan bentuk dadu kecil. 4. Rebus potongan kentang dengan menggunakan aquades secukupnya hingga mendidih. 5. Saring sari kentang dengan menggunakan kain muslin dan masukkan ke dalam gelas beker. 6. Campurkan sari kentang dengan dextrose dan agar dan tambahkan aquades hingga volume dengan larutan mencapai 1000 ml. Perkenalkan, nama saya Marin Silakan dengan NIM 211201152. Di sini saya akan melanjutkan metode pembuatan media PDA. Yang ketujuh, cairkan larutan PDA di dalam gelas beker dalam rendaman air mendidih selama kurang lebih 15 menit atau hingga mendidih dan aduk terus-menerus. Atau sebagai alternatifnya alkain dapat juga dimasukkan mengaduk magnetik ke dalam beker gelas dan dipanaskan di atas hot plate. Yang ke-8, tutup mulut Erlenmeyer dengan kapas padat. Yang ke-9, bungkus rapat mulut Erlenmeyer dengan aluminium foil dan clipboard. Yang ke-10, beri label pada Erlenmeyer dengan spidol. Perkenalkan, nama saya Yosefa Kostari Kasyahan dengan NIM 211201232. Di sini saya akan menjelaskan sterilisasi dari media PDA. Yang pertama itu, sebelum kita melakukan sterilisasi, terlebih dahulu kita harus memeriksa air yang ada di autoclave tersebut. Dan yang kedua, masukkan media yang akan disterilisasikan, kemudian ditutup dengan sekrup pengaman. Dan yang ketiga itu, nyalakan api dan biarkan katupnya itu terbuka agar uap atau udara yang ada di dalam autoclave tersebut biar bisa diganti oleh uap. Dan yang keempat itu, pergantian udara dengan uap ini diikuti dengan peningkatan tekanan dan suhu. Pada tekanan mencapai 15 lbs, suhunya akan meningkat menjadi 121 Celcius dan proses sterilisasi ini dimulai dengan waktu yang diperlukan sekitar 15-20 menit. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan bagaimana proses sterilisasi media. Kelima, setelah proses sterilisasi, api dimatikan dan tekanan dibiarkan turun sehingga mencapai 0 atau autoclave tidak boleh dibuka sebelum tekanan mencapai 0, karena cairan dalam tabung atau Erlenmeyer dapat tumpah keluar disebabkan penurunan suhu mendadak. Dan bisa juga pada tabung Erlenmeyer bisa pecah gara-gara suhu pada autoclave tidak bisa sesuai dengan suhu yang ada di luar ruangan tersebut. Dan yang keenam, buka tutup autoclave, kemudian ambil Erlenmeyer
atau tabung dengan penjepit. Perhatikan bahwa peralatan dan cairan yang baru dikeluarkan dari autoklaf bersuhu tinggi sehingga dapat menimbulkan luka bakar. Sekian proses sterilisasi media pada media PDA. Baik teman-teman sekalian, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana tentang penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Tolong like, komen, dan subscribe ya teman. Dadah!